Perkenalkan, nama saya Lutfiana Safitri dari kelas 10 DPIB 2. Di sini saya akan membacakan cerpen yang sudah saya buat. Judulnya Perjalanan Pulang yang Mengajarkan Perpisahan. Malam itu, aku sedang duduk santai ketika orang tuaku tiba-tiba memanggil dan berkata pelan, "Kak, kita jadi pindah ke rumah nenek. Kita berangkatnya lusa." Aku terdiam, rasanya seperti tidak percaya. Ada perasaan sedih, bingung, kaget, dan perasaan yang sulit kujelaskan. Malam itu, aku sulit tidur karena memikirkan hal ini. Rumah nenek sebenarnya adalah tempat masa kecilku, tempat dulu aku tinggal sebelum pindah ke Sragen, serta yang sekarang aku tempati. Tapi tetap saja, mendengar bahwa aku akan kembali ke sana membuat dadaku terasa berat. Karena harus meninggalkan teman-temanku dan kakak sepupu perempuanku yang sangat dekat denganku. Aku terdiam dengan sunyinya malam sambil menangis dalam diam. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolah seperti biasa. Orang tuaku juga sudah memberitahu pihak sekolah jika aku akan pindah pada lusa hari. Semuanya berjalan normal sampai jam istirahat terakhir. Disitulah aku mengumpulkan keberanian untuk bilang pada teman-temanku bahwa aku akan pindah lusa. Suasana yang awalnya ramai mendadak berubah hening. Mereka kaget. Awalnya bahkan tidak percaya, karena ini terlalu tiba-tiba untuk mereka. Aku menceritakan semuanya. Kenapa aku pindah, kemana aku akan pindah, sampai kapan, mau lanjut sekolah di mana. Aku ceritakan semuanya pada teman-temanku. Selesai aku menceritakannya, ada salah satu temanku yang menangis. Aku memeluk dan menenangkannya, meskipun hatiku ikut hancur rasanya. Setelah itu, kami sepakat, lusa kami akan bermain bersama di salah satu rumah temanku. Seakan itu cara kecil kita untuk menikmati sisa waktu yang tinggal sedikit. Pulang sekolah, ibu dan adik sudah menyiapkan beberapa barang yang akan dibawa. Aku membantu membereskan sambil sesekali diam karena teringat teman-temanku. Malamnya, aku pergi ke rumah kakak sepupuku yang berada tepat di samping rumahku. Kami duduk bersama, bercerita banyak hal tentang hari itu, tentang sekolah, guru-gurunya, kejadian hari ini, tentang perpindahanku, dan hal-hal kecil yang sekarang aku rindukan. Tanpa terasa, waktu sudah hampir pukul 9 malam. Aku pun pulang menyiapkan buku serta seragam untuk sekolah besok. Hari terakhirku di sekolah itu. Pagi harinya, aku bangun pukul 5 pagi. Setelah sholat, mandi, dan memakai seragam, aku berdiri di depan cermin. Rasanya aneh, seperti ada kenyataan yang terus mengetuk pintu hati. Tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa hari ini aku harus bahagia. Ini adalah hari terakhirku dan aku ingin mengisinya dengan senyuman. Di sekolah, aku dan teman-temanku menghabiskan waktu bersama. Kami saling bercerita, pergi ke kantin bersama, mengerjakan tugas bersama, dan tertawa bersama. Aku memberikan mereka kantongan kunci sebagai kenang-kenangan. Teman terdekatku sekaligus teman sebangkuku juga memberiku hadiah dan surat perpisahan. Aku juga memberinya surat yang sudah aku siapkan. Hal ini membuat hatiku hangat. Meski di balik senyum itu ada rasa pedih yang pelan-pelan muncul. Saat pulang sekolah, kami bermain ke rumah salah satu temanku seperti yang sudah direncanakan. Kami membeli jajanan dan makan bersama. Kami saling bertukar cerita dan tertawa lepas. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya kita pulang. Mereka mengantarkanku pulang terlebih dahulu sampai depan rumah. Kami saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Saat itulah aku menangis karena besok aku tidak lagi berada di sini dan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, aku dan keluarga berangkat pagi sekitar pukul 7 menggunakan mobil. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 5 jam. Sesampainya di rumah nenek,
Warga besar yang ikut mengantar langsung berkumpul, makan bersama, dan beristirahat. Aku duduk bersama sepupuku dan kami kembali bercerita panjang, seolah ingin menunda waktu pekerjaan. Namun akhirnya, waktu berjalan cepat. Satu persatu mereka lalu pulang. Aku menyalami om, tante, pak D, bude, dan sepupuku. Ketika sepupuku memelukku, aku tidak bisa menahan air mata. Rasanya sulit sekali membiarkan mereka pergi. Aku mengantar mereka sampai mobil. Saat mobil itu perlahan keluar dari halaman, dadaku terasa sangat sesak, seperti ada bagian dalam hidupku yang ingin ikut pergi bersama mereka. Sejak hari itu, aku menjadi lebih pendiam. Aku mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan suasana rumah nenek, dan sekolah yang aku akan masuki sebagai anak kelas 8 SMP. Ini tidak mudah, tetapi waktu selalu punya caranya sendiri untuk menenangkan hati. Perlahan-lahan, aku mulai menerima semuanya. Aku percaya, jika Tuhan memberi jalan ini, pasti ada maksud baik di baliknya. Dan benar saja, setelah beberapa waktu, aku bertemu teman-teman yang baik. Ada satu teman yang akhirnya menjadi teman dekatku di sini. Dia membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa setiap pertemuan pasti punya waktunya sendiri. Begitu pula dengan perpisahan. Tetapi, perpisahan bukan berarti akhir. Selama kita saling mendoakan dan mengingat satu sama lain, hubungan itu akan tetap berjalan meskipun jaraknya berubah. Aku menyayangi teman-temanku di tempat lama, juga teman baru yang kini ada di sisiku. Aku berharap suatu hari nanti kami bisa bermain lagi, tertawa seperti dulu tanpa memikirkan jarak.